Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Alex Pranozal. Di video kali ini kita kembali ngelanjutin playlist network fundamental. Dan di video kali ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bahas collision domain, dan di video kali ini kita bakal bahas mengenai broadcast domain. Masih ingat teman-teman zaman-zaman BB dulu, zaman-zaman BlackBerry? Ya, itu ada yang namanya broadcast, di mana kita ngirim data ke seluruh kontak ya. Itu broadcast. Jadi broadcast itu ya kita ngirim data ke seluruhnya, ke semuanya, dari satu ke semua. Itu namanya broadcast. Sementara domain ya wilayah ya. Jadi kalau broadcast domain itu ya wilayah untuk dimungkinkan melakukan broadcast. Maksudnya gimana? Begini teman-teman. Misal ada dua wilayah sekarang, sebutlah namanya area broadcast A dan area broadcast B. Misal PC1 mau ngirim data ke seluruh host. Artinya dia membroadcast. Maka data akan dibroadcast, dikirimkan dan akan diterima oleh seluruh perangkat yang berada dalam wilayah atau area broadcast A saja. Kirimkan ke semuanya. Maka diteruskan ke switch diteruskan nanti ke PC2, PC3 dan juga router. Maka PC2, PC3 dan router akan menerima data. Jadi yang menerima data cuma apa? Cuma perangkat-perangkat yang berada dalam satu wilayah saja, satu domain saja. Satu wilayah broadcast, satu area broadcast, satu broadcast domain. Sementara perangkat-perangkat yang di area broadcast B tadi, nantinya itu nggak akan menerima data. Gitu ya. Jadi menerima data cuma di satu wilayah saja. Itulah yang dimaksud dengan area broadcast atau broadcast domain. Kenapa begitu? Kenapa area broadcast 2-nya B-nya nggak menerima data? Karena beda wilayah broadcast, karena beda broadcast domain. Gitu. Dan broadcast domain pada tiap-tiap perangkat juga berbeda. Pada hub, router, dan switch itu berbeda. Di mana pada perangkat berjenis hub dan switch itu sama ya. Seluruhnya itu satu broadcast domain. Satu broadcast domain seluruh portnya. Sementara router beda nanti. Maksudnya gimana? Gini, misal kita punya switch di sini yang menghubungkan PC1, PC2, PC3 dan PC4. Sekarang PC1 akan mengirimkan data, dia mau mengirimkan data ke seluruh host. Seluruh host ya. Artinya dia akan broadcast. Maka data diteruskan ke PC2, PC3 dan PC4. PC2 menerima data, PC3 menerima data, PC4 juga menerima data. Artinya dari port 1 dikirimkan ke port 2, port 3, port 4. Kalaupun ada yang connect ke port 5, dia kirimkan juga ke port 5. Port 6, port 7, port 8 juga begitu. Kalau ada yang connect ya, dia akan kirimkan ke sana. Artinya seluruh port ini satu wilayah broadcast. Ketika PC1 ngirim data ke seluruh host, dia broadcast, maka dia kirimkan ke port 2, ke sini ke PC2, kirimkan ke port 3, dan port 4 juga. Nah, artinya semua interface-nya ini dalam satu broadcast domain. Hub juga begitu ya. Hub dan switch itu sama dalam broadcast domainnya. Misal kita punya PC1, PC2 dan PC3 dan juga PC4 connect melalui hub. PC1 mau mengirim data ke semua, artinya broadcast. Maka data diteruskan ke hub. Oleh hub dia kirimkan ke semuanya. PC2 menerima data, PC3 dan PC4 dia menerima data. Kenapa? Karena mereka dalam satu broadcast domain yang sama. Switch juga begitu ya. PC1, 2, 3, dan 4 connect ke switch. PC1 ngirim data, teruskan ke switch. Oleh switch dia akan kirimkan ke semua klien, host. Semua host. Dia kirimkan ke PC2, ke PC3, dan juga PC4. Maka PC2 menerima data, PC3 menerima data, PC4 juga menerima data. Kenapa begitu? Karena mereka dalam satu broadcast domain yang sama. Begitu. Nah, beda dengan router teman-teman. Router satu portnya itu satu broadcast domain. Defaultnya begitu ya. Jadi masing-masing port itu ya beda area broadcast. Data dari port 1 tidak akan diteruskan ke port 2 jika berupa broadcast. Begitu juga yang seterusnya. Misal begini. Kita punya PC1, PC2, PC3 dan PC4 yang connect ke perangkatnya jenis router. Misal PC1 mau mengirimkan data ke semua, artinya dia mau broadcast ke semua host. Maka data teruskanlah ke router ini saja.
Sehingga yang menerima data hanya router, tepatnya di interface, misalnya ini interface port 1 yang connect ke PC 1. Jadi ini menerima data. PC 2, PC 3 dan PC 4 dia nggak menerima data. Kenapa? Karena beda area broadcast. Ini satu broadcast domain, PC 2 satu broadcast domain, PC 3 beda lagi broadcast domainnya, PC 4 beda lagi broadcast domainnya. Maka ketika data dari PC 1 udah mau broadcast, maka yang dia nggak akan diteruskan ke PC 2, PC 3 dan PC 4. Kenapa? Karena beda broadcast domain ya. Karena beda broadcast domain. Itulah yang dimaksud dengan broadcast domain. Artinya broadcast domain pada router itu beda-beda interface-nya. Misal, PC 1 mau ngirim data ke seluruh host yang mau broadcast. Maka apa? Diterima oleh di interface ini saja. Ya, interface router ini saja ini. Yang ini. Sementara ini PC 2, PC 3 dan PC 4 dia nggak menerima data. Kenapa? Karena port ini beda broadcast domain, port ini beda broadcast domain, port yang ini juga beda broadcast domain. Maka nggak diteruskan ke yang beda broadcast domain. Makanya PC 2, PC 3 dan PC 4 dia nggak menerima data. Kenapa? Karena beda broadcast domain. Nah, penggunaan router dan switch juga bisa digabung ya. Dalam hal broadcast domain juga begitu. Misal begini. Kita punya PC 1, PC 2 dan PC 3. Connect ke perangkatnya bisnis switch. Misal PC 1 ini mau mengirimkan data ke seluruh host yang mau broadcast. Maka data dari PC 1 ini diteruskanlah ke semua perangkat yang satu broadcast domain dengannya. Sehingga yang menerima data hanya PC 2, PC 3 dan router di interface yang connect di domain yang broadcast domain yang sama dengan 3 buah PC ini. Sementara PC 4 ini, PC 5 dan PC 6 ini dia nggak akan menerima data. Kenapa? Karena udah beda broadcast domain, beda wilayah broadcast. Jadi di sini ada satu broadcast domain ini, ya katakanlah ini broadcast domain A, dan di sini nah ini beda broadcast domain. Katakanlah ini namanya broadcast domain B. Nah, beda broadcast domain. Maka data dari A ini nggak akan teruskan ke B, dari B juga nggak akan teruskan ke A. Ya, tidak akan teruskan. Kenapa? Karena beda wilayah broadcast, beda broadcast domain. Jadi kesimpulannya begini, hub dan switch dalam hard broadcast domain itu sama, di mana seluruh portnya satu broadcast domain. Switch juga begitu ya, seluruh portnya satu broadcast domain. Sementara router itu beda sendiri, di mana tiap portnya itu satu broadcast domain. Beda ya, itu kesimpulannya. Nah, saya kira itu teman-teman untuk pembahasan mengenai broadcast domain secara singkat. Jika ada yang ditanyakan, kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan di komen di bawah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.